Halo rekan-rekan, saat ini saya sedang ada di atap rumah ya. Karena kali ini kita akan memperbaiki bagian sambungan atap di rumah saya. Di sini ya, di bagian tengah. Ini sambungannya ada rongga, ada beda tinggi. Ini dulu saya tutup pakai terpal talang atau semacam karpet yang digunakan untuk talang biasanya ya, yang warnanya merah dan hitam. Dan memang untuk model seperti itu, untuk karpet talang itu tidak bisa awet. Mungkin 2-3 tahun nanti akan rusak, rapuh, dan warnanya juga sudah berubah jadi abu-abu semua. Nah, kali ini akan kita ganti saja, kita akan buat permanen. Dan untuk bahan penggantinya saya sudah ada ya. Ini kita pakai bahan bekas multi panel, sisa pemasangan yang kemarin untuk partisi kita akan gunakan untuk penutupan bagian samping. Yuk saya tunjukkan untuk bagian yang akan kita perbaiki. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk posisi dari terpal talangnya sudah berantakan dan sudah keras serta rapuh ini ya. Ini sudah kurang lebih 3 tahun terpasang, jadi kali ini akan kita hilangkan saja. Ini untuk ganjel kemarin supaya tidak terbang sementara. Ini kita hilangkan dulu untuk potongan gentengnya, kemudian untuk terpalnya ini kita gulung. Dan ini ada bekas-bekas air hujan juga ya. Kemudian untuk bagian atasnya kita langsung potong saja menggunakan cutter. Dan ini ditarik pun juga sebenarnya gampang ya, sobek langsung. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk posisi dari gentengnya ini beda tinggi antara genteng workshop dan dapur. Jadi ini tingginya sekitar 15 cm bagian tengah. Kalau bagian ujung sih agak kecil ya. Nah, ini untuk penutupnya saya akan menggunakan sisa bahan ini multi panel dari atap salju yang kemarin kita buat partisi. Ini akan kita gunakan saja. Bagian tengahnya ini adalah polyurethane foam sehingga lebih dingin ya kalau kita pakai ini. Dan bagian belakangnya juga masih plat galvalum ya. Oke, sekarang kita akan ukur terlebih dahulu. Kita akan buat potongan-potongan karena untuk tekstur atau susunan dari gentengnya itu tidak rata. Jadi kita akan potong dulu ini 1 meter, kita garis untuk acuan pemotongan. Kemudian langsung saja kita potong menggunakan mesin gerinda tangan. Untuk mata potongnya kita bisa menggunakan mata potong cutting wheel karena bahan yang kita potong adalah plat ya. Nah, seperti ini langsung saja kita potong. Kemudian ini kita akan mal atau kita taruh saja di bagian penutupnya di sini. Kemudian dari bagian sebaliknya kita garis. Nah, seperti ini untuk kita potong lagi. Ini langsung kita potong menggunakan gerinda tangan, tapi kita tambah ukurannya lebih lebar 3 cm. Ini langsung kita potong saja, kita belah menggunakan gerinda tangan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Sampai terbelah atau terpisah untuk potongannya. Oke, ini sudah terpotong ya. Kemudian ini akan kita mal lagi. Kita akan buat untuk posisi bentuk dari susunan gentengnya ya, supaya nanti bisa rapat. Ini kita menggunakan penggaris saja. Kita garis lurus mengikuti dari posisi gentengnya sejajar dengan genteng. Ini kita garis. Ini untuk bagian atasnya juga kita garis mengikuti dari posisi gentengnya. Setelah itu kita potong ya. Untuk bagian bawahnya kita hilangkan mengikuti dari garis yang sudah kita buat sebelumnya, mengikuti dari posisi susunan genteng. Nah, ini kalau kita pasang seperti ini sudah pas banget ya untuk bagian bawahnya. Tapi sebelum kita pasang, kita akan tambah lem sealant atau lem silikon atau lem kaca ya untuk di bagian bawahnya supaya nanti bisa nempel di bagian gentengnya. Nah, setelah sudah tinggal kita taruh seperti ini, nempel bagian bawahnya ada lemnya sehingga lebih kuat. Kemudian bagian atasnya kita bor menggunakan mata bor 4,5 mm. Nah, kemudian kita paku rivet yaitu ukurannya 4 mm. Kemudian kita kencangkan. Nah, seperti ini kita pasang paku rivetnya di beberapa titik. Mungkin sih rekomendasinya sekitar jaraknya 25 cm ya supaya lebih kuat. Seperti ini kita tambah lagi di bagian
tengahnya. Ini kita tambah di bagian atasnya, jadi nanti akan lebih kuat ya, nggak gampang lepas. Kemudian bagian bawahnya, pertemuan antara penutup dan bagian gentengnya kita kasih lem sealant lagi supaya benar-benar bisa rapat dan air hujan nanti tidak merembes ke bagian dalam ya. Seperti ini sudah kita kasih lem sealant. Selanjutnya kita akan pasang untuk lembar selanjutnya yang sudah saya potong. Sebelumnya saya ukur untuk susunan dari gentengnya mengikuti lekukannya. Kemudian setelah sudah tinggal kita pasang. Bagian bawahnya kita kasih lem sealant, bagian atasnya kita paku rivet. Seperti ini ya. Jadi prosesnya sama rekan-rekan ya. Kemudian bagian bawahnya tinggal kita tambah lagi lem sealant supaya air hujan tidak merembes ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian bawah lagi kita tambah. Jadi memang ini potong-potongan ya, karena kalau akan langsung panjang itu akan susah karena gentengnya berbeda-beda. Gentengnya beda-beda, kemudian kemiringannya juga beda karena sambung-sambungan ya. Untuk rumahnya dulu itu bertahap, tidak langsung semuanya direnovasi, jadi bertahap dari bagian atas workshop kemudian bagian dapur satu persatu sehingga bentuk gentengnya itu campuran rekan-rekan. Nah, ini untuk bagian bawah. Nah, ini tinggal pendek saja. Untuk bagian bawah ini pemasangan di bagian atasnya menggunakan baut roofing karena untuk posisi dari penutupnya ini agak beda ya. Saya menggunakan sisa potongan yang pertama. Jadi harus pakai baut roofing, tidak bisa pakai paku rivet ya. Untuk bagian bawahnya tetap kita tambah lem sealant seperti ini. Kemudian kita rapikan ya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, sudah jadi. Sementara untuk penutupnya sudah rapi daripada tadi yang sebelumnya menggunakan terpal yang berantakan. Ini sudah tertutup untuk bagian yang beda tinggi antara genteng workshop dan genteng dapur. Jadi ini lebih rapi, ditutup dengan lem sealant, tapi ini belum selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan di part 2 untuk finishing supaya airnya tidak merembes ke bagian genteng workshop. Jadi kalau ini air masih bisa merembes karena sambungan di atas cuma ditempel pakai paku rivet. Di video selanjutnya akan kita finishing lagi supaya nanti benar-benar rapat, kemudian tidak merembes untuk airnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.